Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahi segala berkat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saudara pun menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dalam episode Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-295, di mana topik bahasan saat teduh kita akan mengangkat judul Memberi Menurut Kerelaan Hati. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersaat teduh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dimanapun kami berada, Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam perenungan kami di kesempatan kali ini, agar kami memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Saudara tentu sudah tahu yang namanya pemberian atau persembahan yang kita berikan ke dalam gereja atau ke dalam rumah Tuhan. Peruntukannya seyogianya dengan tujuan untuk mencukupkan pelayanan kasih yang mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Keperluan mereka apa? Mereka berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara ya. Jadi poinnya tuh di situ. Pelayanan kasih dalam artian pemberian-pemberian yang kita lakukan ke dalam rumah Tuhan harusnya memang diperuntukkan untuk tujuan-tujuan seperti itu, saudara ya. Jadi ini juga akan menjadi sebuah insight ya, sebuah pemikiran bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ladang Tuhan, yang bekerja sebagai pemberita Injil, pemberita firman. Apakah saudara sudah memastikan bahwa pelayanan saudara memang semurni itu? Karena kalau kita bicara standar kemurnian, tentu kita akan kembali kepada pelayanan para rasul ini. Mereka memberitakan Injil dari satu wilayah ke wilayah lain. Di mana tidak ada Injil itu diberitakan, mereka masuk ke sana. Nah, apakah gereja Tuhan juga sudah melakukan hal yang seperti itu? Atau ibadah kita hanya sekedar selebrasi di gereja-gereja, sebuah perayaan-perayaan harian, bulanan, tahunan, lain sebagainya, tanpa ada terobosan untuk menjangkau orang-orang di luar sana? Dan apakah peruntukan persembahan-persembahan itu sudah disalurkan dengan tepat? Atau hanya sebagai pemuas hawa nafsu belaka dan menyalurkan kesenangan-kesenangan dari pastor yang notabene adalah orang-orang biasa?
Berapa di antara orang-orang yang memiliki kelimpahan ini akhirnya tidak lagi menyalurkan berkatnya, tetapi justru yang menumpuk berkatnya di dalam gereja karena dia sudah tidak tahu lagi harus beli apa. Akhirnya pastor-pastor ini mulai mengoleksi mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini, Maserati, Koenig. Sampai saya nggak bisa menyebut nama mobilnya guys, saudara ya, saking sulitnya. Mobil-mobil mahal dikoleksi oleh pastor itu sebenarnya adalah sebuah kekeliruan sekali cara orang memandang kehidupan pastor itu seperti apa harusnya. Bahkan ada pastor-pastor yang sampai beli jet pribadi atau private jet ya, demi mengokohkan konsep dari teologi kemakmuran yang ia bawa. Bagi saya itu suatu hal yang miris sebenarnya. Karena di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa pemberian-pemberian yang diberikan oleh jemaat itu adalah persembahan atau pelayanan kasih mereka, yang tentunya tidak akan disalahgunakan, tapi betul-betul mereka salurkan dengan cara yang benar. Itu sebabnya kenapa di dalam Perjanjian Baru ya, dalam tulisan beberapa rasul-rasul itu menulis tentang orang-orang di dalam jemaat ya, katakanlah seperti penatua, diakon, penetapan orang seperti ini, itu akan membentuk sebuah yang namanya majelis, saudara ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya sebuah gereja itu dijalankan oleh keluarga, bapaknya pendeta, istrinya bendahara. Hal yang seperti itu justru akan berbahaya ya. Maka saya akan sangat setuju sekali kalau misalnya sebuah gereja itu dijalankan dengan sistem majelis. Jadi ada orang yang mengelola keuangannya, bahkan kalau perlu seorang profesional di bidangnya, yang nantinya akan memberikan pendetanya gaji per bulan yang layak dan patut dia terima, supaya ia tidak mencobai dirinya sendiri. Karena bagi saya kalau seorang pastor sudah mulai berpikir pengen punya koleksi mobil mewah, saya pikir itu sudah melenceng ya. Orang seperti itu saya pikir sudah tidak patut lagi jadi hamba Tuhan. Lebih baik jadi pengusaha saja. Ya kalau mau bilang pengusaha gereja, franchise gereja ya, saya takut mengatakannya di sini saudara, tapi saya sudah mengatakannya. Serem ya. Hari-hari ini orang akhirnya mengelola gereja itu seperti kerajaannya sendiri. Dari anak, dari bapak turun ke anak. Padahal ada begitu banyak orang-orang yang memang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang sejati bagi saya. Tetapi oleh karena mau bagaimana lagi ya, darah itu lebih kental daripada air ya. Darah orang sedarah daging itu tentu akan lebih diutamakan. Yang dibilang sebagai putra mahkota atau ahli waris seperti itulah. Padahal saya mendengarkan banyak orang-orang yang katanya putra mahkota atau ahli waris tuh banyak kali khotbahnya tuh yang aneh-aneh aja saudara ya. Banyak kali mengajarkan segala sesuatu yang tidak esensi di dalam kekristenan. Dan itu sangat menyedihkan bagi saya. Mari saudaraku, jangan mencobai diri sendiri. Biarlah persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat dengan tujuan untuk penginjilan atau membawa berita Injil itu sampai ke pedesaan pedalaman, itu memang betul-betul diwujud nyatakan dengan baik. Dan saya percaya jemaat Tuhan juga tahulah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ya. Jadi kalau jemaat Tuhan ngelihat pastormu sudah punya mobil mewah, sudah punya jas yang mahal, sudah ya sampai punya rumah yang di luar standar seorang pastor ya, lebih baik saudara arahkan aja persembahan saudara kepada tetanggamu atau orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tapi kalau seandainya kamu lihat pastormu motornya sudah butut, ya saudara harus mengupayakan lah sebagai jemaat. Itu baru benar. Konsep seperti ini baru benar. Ya saya salut juga dengan konsep-konsep dari gereja-gereja yang sudah ya bisa dibilang gereja-gereja pendahulu kita macam Katolik.
bagaimana pastornya atau pastor atau hamba-hamba Tuhannya memang betul-betul murni ya. Mereka betul-betul orang-orang yang memang betul-betul memfokuskan diri untuk berita Injil. Dan saya memang mengapresiasi harusnya tuh pastor tuh kayak gitu harusnya ya. Ya bukan orang-orang yang mempertontonkan jadi orang yang kaya sekelas sultan dan memamerkan kemewahan. Bagi saya itu bukan pastor, saudaraku. Maaf, saya harus bilang seperti ini. Ya, jadi kalau saudara memberikan persembahan ke dalam gereja, lakukanlah itu dengan kerelaan hati. Itu poinnya. Jangan dengan paksaan, jangan dengan ancaman. Kalau seandainya pastormu mulai mengancam, lebih baik saudara pindah aja gerejanya. Saya sarankan. Berarti gerejamu toksik. Gereja yang terlalu banyak membicarakan uang dan menuntut jemaatnya. Karena ya gereja itu sebenarnya digerakkan dengan cara yang salah. Saya pernah dengar gitu ya, seorang pastor senior yang ada saya sebutkan di khotbah saya yang sebelumnya, saudara ya, mengajak untuk pendetanya, ayo kita melakukan pertemuan tahunan, diadakan di Eropa. Nanti kita akan menjalani 9 negara. Sambil jalan-jalan, sambil kita melakukan pembicaraan. Bagi saya itu sudah rada aneh ya. Dan itu akan jadi sangat membebankan bagi pastor-pastor yang tinggal di daerah. Ketentuan yang diberikan oleh ketua sinode yang seperti ini yang bagi saya itu aneh. Kepala franchise-nya gitu ya. Tujuannya itu apa? Ya, dan pendeta seperti itu akan tetap dipuja, akan tetap disanjung, akan tetap dikatakan luar biasa. Maka saya mau mengajak saudara hamba-hamba Tuhan, saya lebih suka dengan sistem crossover. Kalau saudara dimanapun saudara berada dan saudara mendengar ada seorang hamba Tuhan, pastor yang butuh dukungan dana atau materi yang sedang membangun gereja di desa, lebih baik saudara support yang situ saja. Karena mereka orang yang mewujud nyatakan firman Tuhan ini tadi. Mereka rela meninggalkan kota untuk pergi ke desa-desa dan dengan uangnya tidak seberapa, mereka dengan iman membangun pondasi gereja. Ya, orang-orang seperti inilah yang butuh uluran tangan saudara, butuh support saudara di dalam pelayanan. Ya, tidak ada salahnya untuk memberikan support bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan, yang melakukan penginjilan. Yang kalau saudara lihat di sosial media ketika mereka nge-share, mereka sedang melayani ke daerah-daerah, ke desa-desa. Bagi saya orang-orang seperti ini yang patut disupport karena mereka sedang menjalankan seperti apa yang Rasul Paulus jalankan. Kalau pendeta cuma tunjukkan mereka jalan-jalan ke luar negeri, pamer setelan mahal, ya lebih baik tidak usahlah saudara ya. Dia sudah terlalu kaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin renungan kali ini berisi unek-unek saya karena ini sekali lagi adalah podcast ya yang berangkat dari keresahan hati. Maka daripada hamba-hamba Tuhan atau pastor mencobai dirinya sendiri dan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan oleh karena mamon, lebih baik kembalikanlah konsep dari persembahan itu ke konsep yang sejatinya lah, yang seharusnya seperti apa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Bapa untuk menjadi manusia-manusia Allah yang murni di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jauhkan dari hati kami untuk mempergunakan persembahan-persembahan itu untuk kepentingan kami atau kesenangan, bahkan hobi-hobi kami yang sebenarnya tidaklah penting. Karena yang terpenting bagi seorang hamba Tuhan ialah celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan menjadi teladan bagi setiap kami Tuhan. Kami jemaat Tuhan pun punya andil untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Saya percaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang murni, yang melayani sampai ke pedesaan, yang aktif, bahkan membagikan berita Injil dan Alkitab sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah. Saya percaya Tuhan melimpahkan rahmat, berkat, kesehatan, kekuatan bagi mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang dengan murninya memberikan pelayanan kasih, yakni bantuan-bantuan kepada gereja. Kami percaya Tuhan melimpahkan sebagaimana nas firman Tuhan tadi, segala berbagai kebajikan, berkelebihan, berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.